Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Nelis, di mata pelajaran PAI. Saat ini kita akan membahas tema tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir ini adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Atau bisa juga hari akhir itu disebut dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Adapun macam-macam dari hari akhir, diantaranya ialah yang pertama ada kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Contohnya kiamat dari sugro itu yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam, dan lainnya. Yang kedua, ada kiamat kubro atau biasa disebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Adapun tanda-tanda dari kiamat kubro, kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, matahari terbit dan dari sebelah barat, dan sebagainya. Adapun alam yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, atau mizan, surga, dan neraka. Yang pertama, alam barzah. Barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Yang keempat, yaumul hisab atau mizan. Hisab artinya perhitungan, sedangkan mizan artinya penimbangan. Jadi, yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Yang kelima, surga. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Yang keenam, neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan amal baik dan buruk, satu, balasan amal baik. Berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Yang kedua, balasan amal buruk. Bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras.
Fungsi beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Fungsi beriman kepada hari akhir: 1. Senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. 2. Selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. 3. Merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. 4. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, itulah materi untuk kali ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Semoga dengan adanya kita mempelajari beriman kepada hari akhir menjadikan kita orang-orang yang lebih mementingkan lagi amal soleh kita daripada amal buruk kita. Kita mendahulukan perbuatan baik daripada perbuatan yang buruk. Dan kita juga selalu taat kepada Allah, takut kepada siksaannya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.